konseling untuk pasien penyakit asma. Seorang pasien atas nama Nyonya M, umur 55 tahun dengan berat badan 70 kilo, nilai laboratorium tekanan darahnya 139/90 mmHg, HbA1c 11%, GDS 220 mg/dl, gula darah puasa 297 mg/dl, kolesterol total 270 mg/dl, LDL 160, HDL 40, yang diberikan resep oleh dokter dan pasien pergi ke apotik. Setelah sesampainya di apotik, akan terjadi komunikasi serta konseling antara pasien dengan apoteker. Selamat pagi, Bu. Selamat datang di Apotik Indah Farma. Ada yang bisa saya bantu? Pagi juga, Mbak. Saya hendak menebus resep ini. Baik, Bu. Atas nama siapa? Apakah ini untuk Ibu sendiri? Ya, benar. Ini untuk saya sendiri atas nama Nyonya M, Mbak. Kira-kira berapa umurnya, Bu? Sudah 50 tahun, Bu. Ya. Kalau boleh tahu, Ibu tinggal di mana dengan nomor HP, Bu, agar nanti dapat kalau Ibu ada perlu dengan kami bisa untuk menghubungi. Saya tinggal di Jalan Sunter, Bu, nomor 112, nomor HP-nya 08 2222 44 5565. Baik, Bu, terima kasih. Kalau begitu saya siapkan obatnya ya. Nanti saya panggil kembali. Jadi Ibu silakan duduk menunggu di ruang tunggu ya. Ya, baik, Mbak. Terima kasih. Kemudian apoteker melakukan konfirmasi resep kepada dokter setelah melakukan screening resep dari pasien tersebut. Halo, selamat pagi, Dok. Ini dengan Martini, apoteker di Rumah Sakit Indah. Ini hendak mengkonfirmasi. Tadi saya menerima resep atas nama Nyonya M, umur 50 tahun, tinggal di Sunter. Apakah benar tadi itu dari pasien dokter? Iya, selamat pagi. Betul, Mbak. Oh iya, Ini kenapa oh ya? iya ini Dok, mau konfirmasi. Ini pasiennya kan mendapatkan obat Ventolin, amlodipin, captopril dengan ranitidin, glibenclamid, simvastatin dan vitamin B-kom. Ini kan pasiennya asma. Dia juga diabetes. Obat diabetesnya ini kan ada 2 macam. Tapi kebetulan kami ada, terus untuk obat tensinya ini kan ada 2 macam, Dok. Baru kebetulan ini tekanan darahnya masih dalam keadaan normal walaupun sudah di ambang batas. Apa enggak sebaiknya kita ini satu obat saja ya, Dok? Kalau saran dari saya, maksudnya apa captopril saja atau amlodipin saja begitu. Karena kan tekanan darahnya belum begitu tinggi. Terus yang kedua tentang obat diabetesnya. Obat diabetesnya ini kan ada 2 macam. Kalau insulinnya itu nanti dikombinasi dengan gliben kan biasanya akan efek sampingnya itu hipotensi, Dok. Terus pasiennya juga kan obesitas. Apa enggak sebaiknya glibennya ini kita ganti metformin saja dengan ranitidin untuk lambung. Yang untuk ranitidinnya ini kan nggak ada indikasinya. Apa sebaiknya nggak usah dulu, Dok? Gimana, Dok? Apakah Oh iya, mau ini rekomendasi saya bisa dipertimbangkan? baik kalau begitu berikan saja metformin 2 kali sehari.
dosisnya 500 mg ya saat makan. Iya, Ibu. Dan untuk amlodipinnya tidak usah diberikan, cukup kaptopril saja ya. Dia Iya, tuh Dok. sebagai maintenance CHF karena tekanan darah pasien dalam ambang batas normal. Kemudian serta untuk ranitidin juga tidak tepat ya, jadi tidak usah diberikan karena untuk menghindari ESO dari metformin. Metformin tadi ya, jadi obatnya sudah diberikan saat makan, jadi tidak apa-apa begitu ya. Oh, baik, Dok. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, terima kasih. Lalu apoteker menyiapkan obatnya, kemudian setelah siap obatnya memanggil pasien untuk menyerahkan obat dan melakukan konseling. Resep atas nama Nyonya M. Iya, Mbak. Ini Bu obatnya. Hendak bertanya sedikit. Apakah Ibu sudah pernah mengonsumsi obat-obat ini dari dokter sebelumnya? Belum pernah, Mbak. Kalau yang asma sama Yang gulanya? Kalau yang insulin sudah, Bu, tapi yang obat asma belum. Oh ya. Kalau begitu, mari Bu ikut saya ke ruang konseling. Bisakah saya minta waktunya 5-10 menit untuk melakukan konseling dengan Ibu untuk menjelaskan penggunaan obat-obat yang akan Ibu terima ini? Bisa, Mbak. Ya, mari Bu, kita ke ruang konseling. Ibu silahkan duduk. Iya, terima kasih. Maaf Bu, tadi apa yang dikatakan dokter mengenai obat yang diberikan ke Ibu? Dokter hanya mengatakan kalau obat ini itu untuk asma, hipertensi, gula, sama kolesterol. Oh, begitu. Apakah tadi dokter juga menyampaikan bagaimana cara penggunaan obatnya, terus efeknya seperti apa setelah pemakaian obat ini, atau harapannya nanti setelah pemakaian obat ini bagaimana yang dokter sampaikan? Tidak, Mbak, hanya menyampaikan semoga lekas sembuh aja. Oh, baiklah Bu, kalau begitu saya akan menjelaskan bagaimana tentang penggunaan obat-obat ini. Di mana dokter memberikan 6 macam obat. Yang pertama, obat Ventolin inhaler. Nanti obat Ventolin inhaler ini digunakan untuk saat serangan saja ya. Terus penggunaannya yang pertama-tama yaitu jika Ibu dalam keadaan duduk, jadi Ibu duduk tegak atau berdiri dengan mengangkat dagu, terus kemudian buka tutup inhalernya, kocok. Pertama kali memakai, sebelumnya Ibu harus tarik nafas dalam-dalam dan buang perlahan. Lalu letakkan tadi mulut inhaler yang telah dibuka di antara gigi atas dan bawah atau pas di bagian mulut, terus kemudian ditutup tapi bukan digigit. Terus mulai bernapas perlahan, tarik nafasnya dalam-dalam, terus kemudian Ibu bernapasnya secara berbarengan dengan menekan tombol inhalernya untuk melepaskan obatnya. Tapi cukup 1 kali aja ya Bu, 1 kali semprotan obatnya. Terus kemudian setelah selesai lanjutkan Ibu bernapas kembali secara dalam, terus memastikan untuk mencapai obatnya itu untuk mencapai paru-paru. Tahan napas selama kurang lebih 10 detik, kemudian buang secara perlahan. Jika membutuhkan waktu untuk menyemprot berikutnya, Ibu hanya tunggu sampai 30 detik saja. Dan ulangi seperti tadi ya Bu. Terus setelah itu, setelah pemakaiannya selesai, tutup kembali mulut inhaler, kemudian disimpan kembali ke tempat yang kering. Setelah pemakaian inhaler ini, Ibu juga sebaiknya berkumur-kumur untuk mencegah terjadinya jamur atau mulut kering di mulutnya Ibu setelah pemakaian obat inhaler. Jadi bagaimana Bu
tentang penjelasan saya tentang pemakaian inhalernya ini? Ya, sudah paham, Mbak. Oh ya, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang obat kaptoprilnya. Dokter berikan 2x1. Jadi pagi dengan sore 1 tablet digunakan 1 jam sebelum makan. Terus obat ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah ibu. Untuk selanjutnya yaitu pemakaian obat gulanya, dokter memberikan insulin ya. Tadi kan insulin sudah biasa ibu pakai. Jadi insulinnya itu saya mengingatkan kembali bahwa sebelum pemakaian insulin itu harus setelah dikeluarkan dari pendingin, ibu taruh di telapak tangan dulu untuk apa? Gerakkan dia ke atas ke bawah atau dia digerakkan ke atas ke bawah, kemudian diputar supaya itu menyatu kembali. Pemakaiannya sesuai yang dosis dokter berikan ini sebanyak 7 unit diberikan, disuntikkan di bagian perut atau paha yang seperti ibu lakukan biasanya. Tetapi dalam keadaan steril ya Bu, tangannya, terus yang mau tempat suntik harus dilap dulu dengan alkohol supaya tidak terjadi iritasi. Terus kemudian setelah pemakaian, kalau sudah dibuka untuk pertama kali, obatnya dapat disimpan kembali di pendingin atau kalau di suhu kamar dapat dipakai selama 28 hari. Menyuntikannya cukup 1 kali saja ya Bu, setiap malam sebelum tidur seperti yang biasa Ibu lakukan. Terus yang kedua yaitu glibenclamid. Kali sehari, 1 tablet tiap pagi sebelum sarapan 15 menit. Bagaimana Bu? Sudah jelas karena ini kan Ibu sudah biasa pakai ya. Jadi tadi cuma mengingatkan kembali aja. Iya, iya. Ya. Untuk selanjutnya Baik. ini dokter berikan obat kolesterolnya, simvastatin, diminum 1 kali sehari 1 tablet saja setiap malam sebelum tidur. Terus dokter juga memberikan vitamin. Vitamin ini digunakan untuk mencegah terjadinya efek samping dari obat lain. Apalagi ibu lagi dalam keadaan diabetes, jadi obat ini untuk mengurangi efek dari obat metformin, obat diabetesnya yang tadi sudah diberikan dokter agar tidak terjadi kayak macam kesemutan seperti itu. Apakah sudah jelas Bu dengan penjelasan saya? Sudah, Mbak. Kalau begitu, saya akan menambahkan bahwa obat-obat tersebut yang tablet selain insulin disimpan di tempat yang kering, terhindar dari matahari, kemudian digunakannya insulin disimpan di pendingin atau suhu ruang tadi, jangan lupa hanya kalau sudah dipakai 28 hari saja ya. Terus untuk menghindari terjadinya kenaikan tekanan darah, kolesterol, jadi ibu dapat menghindari macam kalau untuk kolesterolnya menghindari yang makanan mengandung lemak tinggi, garam, untuk tekanan darahnya, kalau gulanya menghindari tentang makanan atau ini yang mengandung gula terlalu tinggi seperti karbohidrat kayak nasi, bisa mengganti ke mungkin beras merah atau yang lainnya. Terus jangan lupa usahakan untuk olahraga ringan seperti jalan pagi setiap pagi mungkin kurang lebih 30 menit. Demikian yang dapat saya informasikan ke Ibu. Apakah ada yang masih mau ditanyakan atau Ibu sudah paham atau belum? Saya rasa sudah. Oh ya Bu, di sini saya akan menambahkan informasi sedikit. Yang pertama yaitu tentang penyimpanan obatnya. Untuk obat insulinnya, kalau disimpan di ruang pendingin, dapat digunakan selama 28 hari, ataupun kalau di suhu ruang. Tapi jangan disimpan di freezer ya Bu. Yang selanjutnya untuk obat-obat tablet yang lain, simpan saja di tempat kering, terhindar dari sinar matahari.
agar kandungan dari obatnya tidak rusak. Terus untuk selanjutnya yang kedua informasinya yaitu tentang Bu, di sini saya akan menambahkan informasi tentang penyimpanan obat. Yang pertama yaitu insulin. Insulinnya ini kalau sudah dibuka, kalau di penyimpanannya di suhu ruang dapat dipakai selama 28 hari. Terus obat-obat tablet yang lain simpan di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari agar kandungan obatnya tidak rusak. Informasi selanjutnya yang akan saya berikan yaitu tentang bagaimana agar gula darah, tekanan darahnya, dan kolesterolnya tidak cepat naik dan terkontrol. Jadi kalau di rumah, Ibu dapat mengonsumsi makanan-makanan yang rendah gula, mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat, terus menghindari makanan yang berlemak, mengandung garam tinggi, begitu. Serta jangan lupa olahraga setiap hari kurang lebih 30 menit. Seperti jalan kaki setiap pagi begitu. Apakah informasi yang telah saya sampaikan Ibu sudah paham atau hendak ada yang ditanyakan kembali? Sudah Mbak, saya sudah paham dengan yang Mbak jelaskan tadi. Baiklah kalau begitu, jika sudah paham tentang apa yang sampaikan, untuk meyakinkan saya bahwa Ibu sudah paham dengan apa yang saya sampaikan tadi, Ibu, saya harapkan untuk mengulangi apa yang tadi saya sampaikan tentang pemakaian obatnya. Ya, baik Mbak. Untuk obat inhaler ini digunakan untuk asma ya. Digunakannya waktu serangan saja. Cara penggunaannya itu harus duduk tegak atau berdiri dengan dagu terangkat, terus tutup inhaler saya buka dulu, dikocok-kocok, kemudian taruh inhaler ke mulut, ditutup. Sebelumnya tarik napas dulu ya, lupa. Ditarik napas, tarik napas dalam. Kemudian taruh di mulut inhalernya. Kemudian sambil tarik napas, ditekan semprotannya ya Bu, biar keluar obatnya. Terus setelah itu ditahan dulu 5 detik atau 10 detik. Sampai 10 detik biar obatnya bisa masuk dengan baik. Setelah itu bernapas seperti biasa, tutup kembali, tutup semprotnya dan simpan di tempat yang kering ya. Oh iya, sama satu lagi setelah itu harus berkumur-kumur. Itu aja ya yang inhalernya. Terus untuk yang Captopril itu diminum 2 kali sehari 1 tablet pagi dengan malam, 1 tablet sebelum makan pagi sama sore ya. Terus untuk insulin lantus itu harus dikocok-kocok dulu sama disesuaikan dengan suhu tubuh dengan cara diguling-guling di tangan. Terus untuk glibenclamidnya saya minumnya 1 hari 1 kali 1 tablet itu pada sebelum sarapan pagi, 15 menit sebelum sarapan pagi. Terus untuk simvastatinnya diminum malam hari sebelum tidur, sama B-kompleksnya 1 hari sehari sesudah makan. Begitu ya Mbak? Iya Bu, benar-benar apa yang Ibu sampaikan itu sudah tepat. Kenapa saya suruh mengulang Ibu untuk pemakaian obatnya agar Ibu nanti dalam pemakaian obatnya di rumah tidak salah, sehingga tepat dalam penggunaan jika Ibu sudah paham tentang apa yang saya informasikan. Di sini saya perlu tambahkan bahwa untuk tekanan darah normalnya untuk umur yang di bawah 60 tahun itu 140 per 90 mmHg, terus HbA1c A1C-nya kurang dari 7%, gula darah sewaktunya kurang dari 200, gula darah puasanya kurang dari 126. Baiklah, Bu. Apakah ada yang tidak ditanyakan kembali? Tidak ada, Mbak. Baiklah, kalau begitu sebaiknya Ibu menggunakan obat-obat yang telah diberikan dokter tadi tepat sesuai dengan waktu dan dosisnya ya. Untuk itu Ibu mohon ini mengisi daftar konselingnya sebentar.
Ini Mbak. Udah. Ya. Makasih Bu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari Ibu dan Ibu sudah paham tentang apa yang saya jelaskan tadi tentang penggunaan obatnya, saya akhiri konseling pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya dan semoga Ibu lekas sembuh. Selamat pagi Bu. Ya, pagi Mbak. Terima kasih banyak.